Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Sampes. Kita ngopi bareng dan kebetulan ada teman kita juga Pak dari Sukaraja, Kang Ogi. Ini dari PDB Official. Wes mantap. Salah satu channel yang memang kita itu bertiga itu dengan Kang Ega menamakan diri aktivis konten Pak. Ya membahas terkait isu-isu Terus kan ngerekom di ketua DKM. Oh, TSM lah. Belum Pak, insya Allah. Siap. Ya, kita bareng-bareng lah membicarakan terkait konten karena kan upami gotong royong panginten Bisa saling bahu membahu. Nah, saling mengisi kekurangan, betul. kelemahan itu. Iya. Fungsinya ikat ciri orang Sunda teh. Nah. Ngahijikeun pangabisa, ngahijikeun weruh. Nah, Nah, itu kan diantara itu. Nah, betul Pak. Nih ada yang lagi rame nih Pak. Tapi banyak sekali ya rame-ramenya. Upami hari ini diamati memang berita itu lagi beberapa titik ya yang sedang baik skala nasional ataupun skala daerah. Ada yang memang bernuansa politis, ada yang bernuansa anggaran dan lain sebagainya. Memang mungkin itu adalah sebuah proses, sebuah dinamika berlangsungnya sebuah kenegaraan atau pemerintahan memang seperti itu. Dan itu hal-hal yang wajar mungkin untuk membangkitkan para pemikir, membangkitkan para aktivis dan sebagainya gitu kan gitu. Barangkali Kang Ogi ada tanggapan atau mau bertanya? Langsung aja, kalau saya sih tembak aja langsung tembak ke kanan. Emang sudah jelas nih bidikannya. Kalau ditembak langsung kan sudah jelas substansinya gitu kan bidikannya. Iya, ya ini Pak. Kalau saya melihat dari berita-berita ya Pak, media yang beredar. Bahwasannya kan di negara kita itu sudah ada program yang namanya MBG. Ya, Bapak tahu kan? Nasional itu kan kalau tidak salah. MBG itu naon? Makan bergizi gratis ya. Makan gratis itu sangat-sangat luar biasa ya program dari pemerintah. Tandanya pemerintah itu cinta kepada rakyatnya. Pangitan gitu. Gitunya gitu. Namun di sini ada beberapa kendala Kang yang saya tahu dari media ya. Ini dilihat atau didengar kendala ini? Siap. Iya. Jadi ada di salah satu daerah ya kan. Katanya ada yang menyelenggarakan MBG itu tidak memenuhi syarat gizi. Mungkin itu ya Kang yang saya baca dari media ya. Itu di Konoha apa di Konaha ya? Konoha ya. Kalau di negara kita insya Allah baik saja. Indonesia aman-aman saja. Kalau dasarnya nih Pak, sebenarnya kira-kira Bapak tahu nggak program dari pemerintah itu gizinya harus seperti apa sih untuk anak-anak tersebut Pak? Kang Fitri, ini pertanyaannya bagus sekali. Ini mantap nih. Anak muda. Iya. Artinya berwawasan juga nih. Betul. Saya sepertinya tidak ada kapasitas. Karena saya bukan ahli gizi Kang Fitri, tapi gimana kita coba aja gitu. Iya, sebagai kacamata orang awam. Betul. Kan kita juga mungkin sedikitnya paham gitu ya. Iya. Misalnya contoh telur itu proteinnya seperti apa gitu, gitu kan, terus daging ayam proteinnya seperti apa gitu, seperti apa gitu kan. Mungkin sebelum saya memberikan tadilah bukan paparan ya, hanya lintasan saja yang menurut kacamata saya orang awam bisa menjawab mungkin pertanyaan dari tadi. Nah, kalau berbicara gizi, nah ini kan sudah kompleks gitu kan. Di situ berarti ada konsultan, ada seorang ahli. Yang namanya ahli jelas dia punya rekomendasi, punya jam terbang dan uji kompetensi. Nah itu kan yang namanya ahli kacamata orang awam.
bawah. Betul. Nah, saya rasa kalau berbicara gizi nanti mungkin lebih baik Ya. forum ini Betul. kita panggil nih. Iya. Dan seperti apa nih gitu kan ya. Nah, bisa juga teman-teman yang lagi nonton dan Iya. kebetulan beliau ahli gizi atau dokter atau pihak-pihak Jadi bisa kesehatan, memberikan bisa memberikan gitu komentar kan. gitu. Atau datang ke sini. Betul, Boleh bisa. nggak datang ke sini? Boleh, Boleh. sangat-sangat Kita boleh. sangat terbuka, ya. Mungkin menyingkapi nih, bukan menjawab lah pertanyaan yang tadi disampaikan. Ini kan sudah lama bahwa dari mulai pencanangan, kalau tidak salah ini kan jargonnya bapak kita nih. Ya. Pada saat memang dulu dia ikut dalam azan Pesta Demokrasi Ya. Indonesia, dan katanya ini itu adalah salah satu dari 8 program yang ada. Nah, gitu kan, ada merah putih lah, Ya. ada inilah itulah. Nah, kita kembali ke makan gratis lah kan, katakan. Dalam masyarakat kan tidak terlalu panjang, sederhana aja gitu, bahwa di tahun 2025 pemerintah akan melaksanakan salah satu program Bapak Presiden, diantaranya makan gratis, ya. Dan betul memang yang saya dengar dan saya lihat dari mulai apakah ini baru percobaan atau pilot project atau memang sudah landing gitu kan. Nah ini kita juga harus paham ya. Dan saya memang belum dapatkan informasi yang utuh nih, apakah ini baru percobaan atau pilot project atau memang sudah landing gitu kan. Ya. Karena memang kalau kita mendengar dari Menteri Keuangan, bahkan dari beberapa narasumber, bahwa sebetulnya secara finansial katanya belum ready banget gitu, katanya. Walau Allah bisawab, udah simpan saja itu, bukan urusan kita itu. Nah, namun betul tadi setelah kita berjalan ada 1 bulan nih kalau tidak salah berjalan, bahwa di lapangan terjadilah berita yang memang kurang sedap gitu. Betul. Katanya basi lah, katanya ini juga ya. Dan memang basi itu harus berdasarkan ahli juga di lab. Betul. Iya. Harus dibawa ke laboratorium oleh para ahli juga, dianalisa. Ya, kenapa itu bisa sampai basi? Kenapa sampai basi gitu kan? Nah itu juga sama, kita juga tidak ada kapasitas. Hanya mendengar dari kejadian dan pemberitaan dari beberapa mass media, cetak online ataupun media kaca, bahwa telah terjadi gitu kan, di antaranya tadi makanan kurang layak saji. Nah, entah basi atas standar kita kan belum tahu nih. Hanya ketika mau disajikan sudah tidak layak saji. Nah itu kan itu kalau kesimpulan. Mungkin maaf Kang, potong aja, jangan tamu, potong aja. Berarti itu salah satu kendala mungkinnya Kang. Jadi intinya dari pemerintah itu sangat-sangat sudah bagus memberikan program seperti itu. Namun kendala pasti ada pada teknis ya pelaksanaan. Nah, gimana Kang Beri? Mungkin ya seperti kendala-kendala jarak mungkin ya bisa. Betul. Bisa jadi kendala juga kan pada akhirnya. Mungkin sekarang kita bahasakan dengan positive thinkingnya. Ini baru uji coba nih. Iya. Belum Katakan baru uji coba. Iya, baru uji coba, baru nyoba ini sampai mana kemampuan trial and errornya gitu kan. Betul. Seperti di Tasik kan titik MBG-nya di mana, MBG-nya di mana, dapurnya gitu ya. Di mana, titiknya di mana gitu kan, titik tujuannya. Ini kota apa kabupaten nih? Tasik itu kan ada 2. Kalau kita mau ambil mana dulu? Kalau sesuai dengan kan mungkin kita tidak bisa menafikan akan banyak teknik di dapur di MBG itu yang terkendala di kabupaten. Di kabupaten. Ya, saya sepakat kalau di kabupaten memang dari satu sekolah ke sekolah ini betul. Jauhan. Betul. Apalagi kan kita tahu dengan bukan hanya jarak saja Pak, tapi kan dari segi fasilitas transportasi juga kan. Iya, betul. Itu jalan juga sarana prasarana kan harus didukung. Betul. Misalkan nih saya tertarik nih Kang Fikri, kalau kita bahas misalkan Bojonggambir nih. Nah, boleh silakan. Ini Bojonggambir itu sebuah kecamatan yang memang sangat luas.
cek cenah mah lamun diukur mah tiluan luas kota eta lega natenya wah Bojong Gambir. Bojong Gambir teh Satu kecamatan. sudah jelas dari satu titik ke titik lain pasti jaraknya sangat berjauhan. Nah, belum lagi betul kata Kang Fikri, apakah sarana prasarana sudah didukung gitu kan, terus alat transportasinya betul, memang ini perlu kajian nih untuk wilayah kabupaten ya. Betul. Kalau wilayah perkotaan saya yakin dengan radius 7 km paling jauh aman ya. 10 kecamatan di kota Tasikmalaya itu kan saling masih berdekatan gitu kan. Apalagi kalau di kota ada yang pegang 2 sekolah nih katanya. Satu SMKN saja sudah 2000-an lebih. Artinya 2 sekolah sudah aman tuh kalau di kota. Nah, kalau di kabupaten kan siswanya SD mungkin hanya 100. Artinya perlu 20-an betul sampai 30-an SD kan kalau di kabupaten. Nah, kebayang kan 30 sekolah dasar yang begitu jauh. Nah, kira-kira akan sendiri tahu gak proses dari pemerintah itu seperti apa sih? Apakah dikasihkan kepada salah satu perusahaan? Apakah memang ada tender terbilang? Seperti apa sih? Kalau kita lihat secara umum, ini kan program nasional. Iya. Selama saya tahu, ini tahu-tahu atau pura tahu nih gitu. Jadi biasanya kan kalau program nasional itu yang mendapatkan di Mainkon itu kan BUMN. Biasanya ada BUMN sekelas mungkin Wijaya Karya, pembangunan perumahan, nah itulah dan lainnya. Nah, dari sana mungkin Mainkon turun ke kontraktor. Nah, baru mungkin yang di daerah ini subkon mungkin betul kan jika saya salah. Namanya juga orang awam pasti salah gitu kan. Nah, kalau melihat proses ada misalkan ada tadi Mainkon, kontraktor subkon, jelas ini ada proses gitu kan. Nasional, provinsi, daerah. Gitu kan. Nah, artinya proses administrasi pun ini sangat-sangat panjang gitu kan, tidak langsung gitu. Kalau untuk menambahkan, mohon maaf potong, bahkan mungkin ada sistem verifikasi juga ya itu. Harus kayaknya sih harus. Kalau program nasional ini kan kalau lihat saya regulasi, lihat peraturan itu sudah sangat baik. Ya, jadi kalau misalkan kata Bapak seperti itu ya, misalkan ada dari sananya lah istilahnya ada turunan udah kita katakan turunan aja lah. Ini kan. Tapi kendalanya kan misalkan kata Kang Fikri tadi dari jarak. Misalkan dari katakanlah satu perusahaan itu memegang berapa sekolah, katakanlah seperti itu. Menurut informasi yang ada itu minimal di angka 3.000. Oh, jadi ada minimal. Iya, satu dapur atau satu perusahaan itu 3.000 siswa. Menurut informasi di maksimal 5.000, minimal di angka 3.000. Ya mungkin kalau misalnya SMA negeri, kita ambil SMA negeri saja itu kan kalau SMA negeri semacam kalau di kabupaten kita ambil SMA negeri 2 Kokol, Singaparna. Itu mungkin bisa saja sampai 1.000-2.000. Itu kan otomatis si perusahaan kalau 3.000 butuh 2 sekolah. Kalau dengan SMK Singapura. Jadi jaraknya mungkin ideal ya, dari dapur umum hanya ngedrop di 2 titik gitu kayak yang sangat memprihatinkan secara teknis transportasinya kan, ya termasuk tadi Bojong Gambir, Sodong Hilir, ya pokoknya kecamatan pinggir kabupaten, Tasik Selatan, Utara semua lah. Kalau yang daerah pendukung kecamatan. Apalagi kan ini intermezzo dulu tapi sedikit, tapi nyambung ini ya. Waktu itu saya pernah nganterin teman nikah ke Sodong Hilir. Teman saya itu orang Jawa. Sampai protes keluarganya ke saya, kenapa kok ngenalin ke orang Sodong Hilir? Posisinya mohon maaf, bukan artian menyepelekan gitu. Tapi dengan fasilitas yang masih miris gitu. Jembatan saja dari batang kelapa ya kan waktu itu gitu kan. Ya mudah-mudahan sekarang sudah dengan dana desa bisa baiki itu kan 10 tahun yang lalu. 10 tahun. Nah, kembali lagi kan ke tema yang tadi ya. Kalau yang Bapak tahu nih udah berjalan di sekolah mana aja nih yang Bapak tahu? Ya,
sampai hari ini memang saya belum cross check lapangan, hanya mungkin melihat beberapa mass media yang menerbitkan bahwa ini sudah banyak itu kan, ada beberapa bahwa terjadi kendala, di antaranya keracunan. Dalam beritanya kan seperti itu kan, keracunan. Nah, keracunan ini apakah tadi ada unsur yang disengaja? Katakan makanan itu sudah kadaluarsa. Karena makanan siap saji itu mungkin hanya berapa menit kan gitu, dari matang ke disajikan. Nah, kalau ini kan saya melihat misalkan harus matang di angka 3.000 porsi. Artinya juru masak harus kewalahan banget gitu kan. Nah, artinya dengan durasi 5 jam 6 jam saya khawatir akhirnya. Bahkan tadi juga kan ada sudah telat dimasaknya, telat sampai juga gitu kan ke lokasi. Bagi yang di pinggiran kan begitu. Kalau di kota udah saya nggak dulu pas. Kita bahas ya kan, istilahnya kan tadi juga kan ada pembahasan dibuatnya sampai jam 3 subuh harus sudah mulai gitu kan, mulai dibuat gitu kan. Itu kan dengan jarak proses yang lama juga gitu kan, apalagi dengan 3.000 porsi dan dengan berbagai macam makanan. Betul. Itu kan ada ini, ada A, ada B, ada C kan. Itu yang, dan sedangkan posisi pengelola MBG-nya aja kan cuma berapa orang gitu loh. Gitu kan, 3 yang masaknya gitu kan. Ya, mungkin kita nantilah kalau kedokteran teknis mungkin kita lebih kepada tadi ya. Kenapa ini baru permulaan sudah terjadi ada beberapa kendala gitu kan. Nah, mungkin saya sebagai masyarakat berharap kepada pemerintah mungkin ya, baik pusat kementerian ataupun di daerah terutama karena kan pelaksanaan kan ada di daerah ini kan. Di sana ada wali kota, ada bupati, ada pak camat, kepala desa. Seharusnya semua harus ikut serta gitu kan, karena ini program yang sangat baik gitu kan, yang diprogramkan oleh Bapak Presiden kita kan. Artinya ini harus semua pihak mengawal. Nah, kalau hanya diawasi tidak dikawal, ini yang terjadi. Hanya diawasi saja boleh, tapi kalau tidak dikawal, artinya dikawal sampai tidak kepada penerima manfaat dalam keadaan siap saji, layak dimakan gitu, artinya kan gitu, layak dikonsumsi gitu. Jadi mohon maaf nih, jadi kalau dari pandangan Bapak sendiri nih, kita ngomongin solusi ya kan? Dari kan kendalanya makanan basi dikarenakan mungkin jarak itu mungkin ya Pak. Nah, kalau terus ada lagi saya baca tuh di media tuh ada katanya yang tidak memenuhi standar gizi nih. Nah, itu ada beritanya kan? Itu ada beritanya. Saya baca di beritanya kan. Kalau saya salah boleh dikoreksi teman-teman, silakan terus komentar. Kalau tidak salah yang saya dengar itu kan bisa dibuka di Google. Berapa katakan budgeting untuk setiap penerima manfaat atau anak didik, ya kan kita lihat bersama nanti nih. Saya tidak berani spekulasi namun faktanya hari ini mungkin yang mereka sudah melakukan konfirmasi atau turun ke lapangan, mungkin mereka juga melihat masa iya sih seperti ini, mungkin dalam tanda kutip gitu kan gitu. Nah, tapi kalau kita bahas ke sana, mau tidak mau kita juga harus ada sampel dong. Betul. Kalau tidak ada sampel kita juga nggak berani nih kan itu. Tapi ke depan boleh lah. Dari salah satu sekolah kita amankan di sini. Bisa juga bisa juga teman-teman yang nonton mungkin barangkali orang tua siswa atau mungkin yang kebetulan ada musibah tadi itu kan bisa ikut berkomentar itu barangkali terus guru-guru juga bisa gitu kan. Jadi kan komentar artinya kritik membangun betul. Apakah ini harus jadi jalan solusi? Sebab kalau nanti sudah kategorinya darurat keracunan, wah kan ini bahaya. Jadi mumpung ini baru berjalan beberapa bulan,
atau kategorinya juga ini baru percobaan Iya. kata Pak Kri. Nah, ini kan sebelum kejadiannya tadi mencapai kata darurat. Ya. Ambil langkahlah semua pihak yang terlibat di dalamnya. Ya. Saya maaf juga tidak bisa menyalahkan ABCD karena inilah program bersama. Ya. Mari kita pantau bersama, mari kita kawal bersama sejauh mana errornya tadi. Iya, gitu. karena kan Kesalahannya ini bukan uang yang kecil gitu Betul. dikeluarkan oleh pemerintah, bahkan ada salah satu media memberitakan bahwa 1.200 triliun per hari. Ya kalau kita hitung misalkan ya, kita coba aja nih hitung nih Ya. dengan cocokologi. Betul. Misalkan penduduk Indonesia hari ini di angka 280.000 Ya. juta, 280 juta nih orang awam salah. Nah, ambil kita kan misalkan target di angka berapa nih? Jadi mau angka 30% atau 40% ya yang kena program ini? Taruh di angka 40 lah. Udah gini aja, repot-repot katakan 50 juta aja. Karena kan sekarang ditambah lagi dengan ibu lansia dan sebagainya. Seandai-andainya nih di angka 50 juta nih, yang memang pemerintah akan akomodir untuk diberi makan gratis, silakan kita kalikan saja 50 juta kali budgeting yang sudah ditetapkan. Betul. Dan saya pun hari ini karena tidak bawa data, saya tidak berani walaupun dalam hati saya ada. Kita juga sudah tahu itu berapa. Makanya harus bayar data semua juga kan tidak boleh gegabah. Nanti itu ke depan saja Betul. Episode kedua. Jadi silahkan para pendengar pemirsa kalikan saja gitu kan gitu. Oke, kalau maaf nih semuanya nih. Ya. Saya bisa menyimpulkanlah sedikit dari obrolan kita kali ini. Banyak juga nggak apa-apa, boleh aja. Ini Bebas lah ya. Ini sangat luar biasa, sangat menarik. Ini disclaimer dulu ya. Kalau saya salah, silahkan koreksi, silahkan tulis di kolom komentar. Yang saya tangkap dari obrolan ini bahwasannya memang dari program pemerintah itu sangat luar biasa, sangat peduli kepada rakyat kecil. Memang pasti ada kendala-kendala di lapangan, Mas. Itu kita doakan saja semoga kendala-kendala yang dihadapi oleh yang dibawa untuk menjalankan program tersebut bisa berjalan dengan lancar, diatasi dengan baik. Nah, kalau dari saya mungkin cukup sekian. Bagus, tapi bisa sedikit nih, bisa dibuka di YouTube. Kalau tidak salah pada saat Menteri Keuangan nih, ibunya Menteri Keuangan yang namanya juga sudah tidak asing lagi, Bu Sri Mulyani, pada saat mungkin masih menjabat dan pada saat mungkin paripurna atau apalah, dia sempat menyampaikan bahwa dia menyiapkan untuk 6 bulan di semester kedua itu kalau tidak salah di angka 170 T. Tapi yang baru direalisasi itu katanya di angka 30-an. Tapi yang baru terserap nih Menteri, boleh nanti dibuka, itu katanya baru berapa triliun lah gitu. Nah, artinya betul kata Kang Fikri tadi bahwa ini mungkin baru penjajakan dicoba gitu kan gitu. Nah, betul yang tadi harapannya sama, kita sebagai masyarakat kita dukung program pemerintah yang sangat bagus ini. Mudah-mudahan tercapai gitu kan dengan program gizi yang baik ini. Apakah anak-anak didik kita nanti menjadi kan gitu kan, tujuannya kan gitu. Betul. Atau mengurangi angka gizi buruk, bisa kan gitu kan tidak lebih sama aja dengan stunting kan gitu. Nah mungkin seperti itulah kan gitu. Nah Pak, ini ada juga media yang membicarakan solusi bagaimana kalau uang tunai saja. Nah ini bentar Pak, menurut Bapak bagaimana? Tapi jangan dulu dijawab sekarang Pak. Oh gitu? Itu di next episode saja Pak. Ada yang menarik juga nih. Ada ini juga, ada permasalahan di lapangan juga bahwa terselenggaranya makan gratis ini seperti ya dalam tanda kutip mencekik UMKM. Ini sangat menarik juga. Tapi jangan dulu dibahas. Next episode. Tapi betul. Dan saya 2 hari ini masuk ke beberapa sekolah. Sekolah favorit tadi yang saya ini, yang memang siswanya di atas 2.000 tuh. Dan saya memang menemui pengelola kantin. Kita akan bahas di next episode. Jadi sepakat hari ini kita tunda dulu nih.
Waduh, padahal saya udah mau banyak nih tadi tuh. Ya, pokoknya tetap stay tune di YouTube-nya PDB Official dan Tasikmalaya Center. Jangan lupa juga di subscribe PDB Official dan Tasikmalaya Center. Terima kasih jika yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai.